Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6111. Ketika Nuputra Buddha mendengar kata-kata itu, dia mencibir dan berkata, akan lebih baik jika bajingan Jimer Charlier putra Buddha itu hadir. Pergi, aku akan masuk. Saat berbicara, Nuputra Buddha akan mendorong pria berjas itu pergi dan memasuki area VIP. Buddha, aturan adalah aturan. Saya harap Anda tidak mempersulit kami. Pria berjas itu tampak malu, tetapi dia membuat gerakan dengan tenang. Dan segera lebih dari selusin personel. Keamanan muncul. Semuanya menatap sisi ini dengan tatapan dingin. Dilihat dari senjata api yang telah dibuka di tangan mereka. Orang-orang ini nyata. Jika Anda tidak setuju, Anda akan bertarung. Nuputra Buddha awalnya akan membuat masalah. Jadi bagaimana dia bisa sopan saat ini? Tamparan. Apakah kamu mengancamku? Berpikir bahwa dengan mengandalkan kulit harimau Jimer Charlier putra Buddha, kamu bisa berpura-pura menjadi harimau. Aku akan masuk hari ini. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menggerakkan saya untuk mencobanya? Jangan katakan itu aku. Bahkan jika orangku kehilangan sehelai rambut pun, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesalinya. Sambil berbicara, Nuputra Buddha berjalan ke pintu dengan wajah dingin. Pria berjas itu tampak murung. Tetapi pada akhirnya dia tidak berani memberi perintah untuk menembak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia. Dia sangat jelas tentang identitas Nuputra Buddha. Hari ini, Nuputra Buddha menjelaskan bahwa kereta dan kuda ada di sini untuk menemukan Jimer Charlier putra Buddha, sekte muda, untuk menimbulkan masalah. Orang ingin dewa bertarung. Mengapa ikan dan udang kecil ini menjadi kolam ikan yang dilalap api di gerbang kota? Begitu dia memikirkan hal ini, pria berjas itu melirik sekilas, dan para penjaga pergi dengan ekspresi jelek. Melihat adegan ini, Harvey York tersenyum. Seringkali, penalaran tidak berguna. Alasan hanya masuk akal bagi mereka yang sama-sama masuk akal. Karena malam ini mencari masalah. Jika dia benar-benar terjebak di level awal, Harvey York mungkin akan menamparkan Noah putra Buddha. Dan perilaku Nuputra Buddha jelas memiliki pertikaian lengkap dengan Jimer Charlier putra Buddha. Malam ini, dia harus menunjukkan kuda dan kudanya. Jika itu masalahnya, maka malam ini akan menarik. Melihat bagian belakang Nuputra Buddha, Harvey York memutar tali elastis topeng samping, dan kemudian mengikutinya dengan tangan di punggungnya. Beberapa menit kemudian, Noah putra Buddha membawa Harvey York dan rombongannya ke halaman depan. Tempat ini adalah area VIP di area VIP. Selain untuk melihat arena pacuan kuda yang tidak jauh, halaman semi terbuka juga bisa menghadap ke gurun yang biru langit. Pada saat ini, ada beberapa pemanggang barbeque di halaman. Dan seluruh daging domba panggang yang lembut terus-menerus berguling-guling di atasnya. Dan aroma samar menyebar, yang membuat orang merasa seperti jari telunjuk mereka banyak bergerak hanya dengan menciumnya. Di halaman, ada lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina duduk bersama, masing-masing berbisik dan tertawa keras. Ada puluhan pengawal berdiri di samping mereka. Semuanya melihat sekeliling dengan waspada. Harvey York melirik dengan santai dan menemukan bahwa orang-orang ini pada dasarnya berpusat pada dua orang. Tak perlu dikatakan, salah satunya adalah Jimer Charlier putra Buddha, sekte muda dari sekte bumi. Tapi yang lain adalah penduduk pulau yang damai. Dia tidak menunjukkan banyak ekspresi saat ini, tetapi terus minum sambil memegang cangkir sake di tangannya.
Dari sini terlihat bahwa penduduk pulau ini memang luar biasa. Harvey York langsung menebak identitasnya. Negara pulau. Salah satu dari 4 keluarga besar. Juru bicara keluarga Toyotomi. Toyotomi Seven Seas. Bab 6112. Harvey York menyipitkan mata ke Arturo Toyotomi. Tetapi Noah putra Buddha melihat pada seorang wanita di samping Arturo Toyotomi saat ini. Dengan ekspresi agak malu. Mengapa wanita ini kembali? Salah satu penjaga yang mengikuti Noah putra sisi Buddha sedikit mengernyit saat ini. Dan berkata dengan suara rendah. Jenna Bowles. Bukankah wanita dari klan Bowles di barat laut ini mendengar bahwa dia telah pergi ke luar negeri? Dia seharusnya pergi ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut. Kenapa tiba-tiba muncul? Mendengar percakapan antara Noah putra Buddha dan orang-orang di sekitarnya. Harvey York tanpa sadar melirik wanita yang tampak sedikit tidak mencolok saat ini. Wanita itu mengenakan congsam kuning angsa. Tanpa riasan. Seolah-olah dia telanjang. Tapi alisnya sangat indah. Hanya bibirnya yang tipis membuat orang melihat bahwa wanita ini sifatnya dingin. Mata panas banyak pria muda di samping jatuh padanya. Tetapi mereka tidak berani memulai percakapan. Pasalnya, wanita ini duduk di sebelah Arturo Toyotomi. Pada saat ini, dia mengabaikan semua orang di lapangan. Dan hanya sesekali mengobrol dengan Arturo Toyotomi. Lebih sering. Dia hanya menyesap segelas koktail dengan ringan. Sebuah gerakan yang tidak selaras dengan hiruk-pikuk di depannya. Harvey York memicingkan mata sejenak. Lalu berkata pelan. Orang-orang dari klan Bowles di barat laut. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Nuputra Buddha menyipitkan matanya dan perlahan membuka mulutnya. Adik perempuan Boyd Bowles. Tapi dia dan Boyd Bowles sama sekali tidak lahir dari ibu yang sama. Jadi mereka tidak diterima di klan Bowles di barat laut. Dia dibesarkan di luar tembok besar dan telah belajar di luar negeri sejak saat itu. Semua orang berpikir bahwa dia seharusnya tidak kembali ke negara H. Tapi belum lama ini, Boyd Bowles dari klan Bowles di barat laut menderita kerugian besar di Galicia. Kakaknya kembali entah dari mana. Saya mendengar bahwa beberapa pemula di klan Bowles barat laut semuanya mendukungnya. Harvey York tertegun sejenak. Dan kemudian senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia apa yang terjadi pada Boyd Bowles di Galicia. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa karena itu, Boyd Bowles benar-benar kehilangan kekuatan di klan Bowles barat laut. Dan adiknya, karena raja kembali pada saat ini. Dan dia sangat dekat dengan rakyat negara pulau. Pasti tidak seperti bunga putih kecil jika dilihat dari luar. Kan? Namun, Harvey York tidak mengucapkan kata-kata ini. Tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan penuh minat. Menunggu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kedatangan rombongan Nuputra Buddha itu menarik perhatian para hadirin saat ini. Apakah itu Jimer Charlier sang putra Buddha, yang penuh dengan teman-teman di sekitarnya? Atau Arturo Toyotomi, yang sedikit tidak berhubungan dengan dunia? Semuanya perlahan mengangkat kepala dan melihat ke atas pada saat ini. Segera, banyak orang mengenali identitas Nuputra Buddha. Dan mata mereka menjadi sedikit menarik. Jelas. Semua orang tahu bahwa Nuputra Buddha saat ini bukan lagi Nuputra Buddha sebelumnya. Seorang putra Buddhis yang berani bertarung dengan Jimer Charlier putra Buddha. Tuan muda sekte bumi. Tidak boleh memperlakukannya dengan akal sehat. Patriark muda. Aku minta maaf mengganggumu malam ini. Mata Nuputra Buddha jatuh pada Jimer Charlier putra Buddha dengan sikap sopan. Ekspresi mata Jimer Charlier putra Buddha berubah. Dan setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, "Nuh, apa yang kamu katakan? Kamu kuil puncak awan. Tetapi salah satu dari 3 kuil utama sekte bumi. Saya,
Tuan muda dari Sekte Bumi. Lupa mengundang Anda, Putra Buddha dari kuil Puncak Awan, untuk datang ke sini. Ini kelalaian saya. Kecerobohan saya. Tolong jangan bawa ke hati. Kata-katanya sopan, tetapi menyiratkan niat membunuh. Bab 6113. Seolah-olah Nuputra Buddha tidak dapat mendengar makna yang dalam dari kata-kata Cimer Charlier Putra Buddha. Dia berkata dengan tenang, Anda tidak perlu meminta maaf, Tuan Muda. Malam ini Anda akan makan malam pribadi. Ini adalah halaman rumah Anda. Tentu saja, Anda dapat mengundang siapapun yang Anda inginkan. Saya seorang putra Buddhis. Apakah saya masih bisa mengendalikan Anda sebagai sekte muda? Dua kata secara pribadi. Nuputra Buddha menggigit sangat keras. Jelas, Cimer Charlier sang putra Buddha memukul wajahnya. Dan dia menamparnya kembali dengan sopan. Cimer Charlier sang putra Buddha terkekeh. Dengan ekspresi lucu di wajahnya. Karena saya dapat mengundang siapapun. Saya akan mengundang siapapun. Apa maksud Anda sekarang? Nuputra Buddha berkata dengan dingin. Tidak peduli apa yang Anda maksud. Tetapi apa yang terjadi malam ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya harap Tuan Muda, Anda tidak ingin seekor anjing mengambil tikus dan mencampuri urusan Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Nuputra Buddha tidak lagi memperhatikan Cimer Charlier Putra Buddha. Tetapi berbalik dan menyipitkan mata ke Arturo Toyotomi. Dan berkata dengan dingin. Arturo Toyotomi, apakah saya menemukan orang yang salah? Pada saat ini, Nuputra Buddha menoleh sambil berbicara. Mencari masalah. Masalah kamar kecil spirit membuatnya kehilangan helmnya dan melepasnya baju zirah. Hari ini, tentu saja, saya harus kembali untuk menemukan tempat itu. Tentu saja, dia sengaja melakukan ini di depan Cimer Charlier Putra Buddha. Hanya untuk melihat bagaimana Cimer Charlier Putra Buddha akan memilih. Jika Cimer Charlier sang Putra Buddha ingin menyelamatkan orang-orang di negara kepulauan, semua orang tidak akan mati. Jadi mereka tidak peduli untuk memalingkan wajah mereka di sini. Tetapi jika Cimer Charlier Putra Buddha tidak memperhatikan masalah ini, dia juga bisa membalas dendam dan mengasingkan hubungan di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu bisa memanggil nama Arturo Toyotomi juga. Sebelum Arturo Toyotomi dapat berbicara, dia melihat Jenna Bowles tiba-tiba mengangkat matanya yang dingin dan melirik Noah Putra Buddha. Dan kemudian berbicara dengan dingin. Nuputra Buddha melirik Jenna Bowles. Baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi melihat Jenna Bowles dengan dingin berkata, berlututlah dan bicaralah dengan Arturo Toyotomi. Mengikuti kata-kata Jenna Bowles, seorang lelaki tua yang tampak biasa berdiri di belakang dia mengambil langkah ke depan. Dan tatapan acuh tak acuh jatuh pada Nuputra tubuh Buddha. Niat membunuh yang tak terkatakan menyebar. Dan jelas bahwa apa yang dilakukan Jenna Bowles saat ini adalah ancaman yang tak terkendali. Nona Bowles, sejak Nuputra Buddha datang ke sini hari ini, dia pasti memiliki keyakinannya sendiri. Dia mengabaikan lelaki tua itu dan membuka mulutnya dengan seringai. Saya sudah lama mendengar bahwa garis keturunan Anda telah terhubung dengan penduduk pulau. Apa? Sekarang telah berkembang ke titik di mana tidak bermoral bagi orang-orang di negara pulau. Klan Bowles Barat Laut Anda adalah salah satu dari 5 klan utama. Dan sekarang telah jatuh ke titik ini. Kau ingin aku berlutut? Ya. Selama penduduk pulau ini menjadi kuburan, aku akan berlutut dan membakar uang kertas untuknya. Saat berbicara, Nuputra Buddha memberi isyarat. Saya melihat bahwa di antara orang-orang yang dia bawa, seseorang juga melangkah maju dan menatap langsung ke lelaki tua di belakang Jenna Bowles. Napas dari kedua belah pihak bertemu di udara.
dengan gerakan menghunus pedang jika mereka tidak setuju. Dan karena tindakan Nu Putra Buddha, beberapa pengawal yang berdiri di sudut juga melangkah maju pada saat ini. Orang-orang ini adalah pembunuh. Jelas. Selama Nu Putra umat Buddha berani main-main, mereka akan melakukannya. Melihat adegan ini, pusat kejadian, Arturo Toyotomi, bahkan tidak terangkat kelopak matanya. Adapun Jimer Charlier sang putra Buddha, dia duduk langsung di sofa dan menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Harvey York melirik Jimer Charlier The Son of Buddha dengan santai, sedikit mengernyit. Situasi hari ini memberinya perasaan yang sangat tidak wajar, seolah-olah seseorang sengaja memainkan permainan. Bab 6114. Noah. Ketika seseorang memanggilmu seorang Buddha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat hebat? Jenna Bowles mengeluarkan sebatang rokok wanita ramping dari tas penyimpanan Hems, menyalakannya dan menghembuskan asap, dan kemudian memandang Nu Putra Buddha dengan penuh minat. Di luar tembok besar, Sekte Tanah memiliki status, dan begitu juga Sekte Muda dari Sekte Tanah. Tapi ini tidak berarti bahwa seorang putra Buddha dari kuil atas awan kecil di bawah komando klan bumi juga memiliki posisi. Kamu sangat sombong sekarang. Apakah orang dewasamu tahu? Percaya atau tidak? Jika saya menamparkan wajah saya, apa yang tidak berani dilakukan Rahu King Kong kepada saya? Aku juga memberitahumu, Arturo Toyotomi adalah laki-laki saya. Siapapun yang berani membuat masalah dengan pria saya hari ini adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan saya. Dan jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada laki-lakiku, kamu dapat melihat apakah aku berani membunuhmu. Karena itu, Jenna Bowles menyemprotkan seteguk asap ke anak Nu wajah Buddha, dan melihat bahwa dia sombong dan tidak bermoral. Jelas, wanita dari klan Bowles di barat laut ini, yang telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, telah lama sepenuhnya ke barat-baratan. Baginya, memiliki pacar seperti Arturo Toyotomi adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Siapapun yang berani bergaul dengan pacarnya tidak akan cocok dengannya. Ketika dia mendengar kata-kata Jenna Bowles, Noah Putra Buddha juga sedikit terkejut, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi untuk sementara waktu. 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno di negara H semuanya adalah eksistensi tingkat atas di negara H. Berbicara secara logis, orang-orang dari keluarga semacam ini, bahkan jika mereka orang asing, akan menemukan daun ara untuk diri mereka sendiri. Mirip dengan Jenna Bowles, yang tidak hanya tidak menyembunyikannya, tetapi juga memamerkannya. Nu Putra Buddha benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Selain itu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Jenna Bowles benar. Klan bumi dapat dibandingkan dengan klan Bowles di barat laut, tetapi kuil atas awan tidak cukup. Jika Jenna Bowles benar-benar menamparnya, dia benar-benar tidak akan dapat menemukan tempat ini. Harvey York juga memandang Jenna Bowles dengan penuh minat. Dilihat dari perilaku Jenna Bowles, klan Bowles di barat laut juga terbagi menjadi faksi yang berbeda. Ada orang seperti Lloyd Bowles, dan ada orang seperti Jenna Bowles. Namun bagi keluarga besar, hal ini tampaknya biasa saja. Jangan menaruh semua telur Anda di keranjang yang sama. Melihat bahwa Nu Putra Buddha tidak berbicara, Jenna Bowles berdiri pada saat ini, meletakkan tangannya di dadanya, dan menyodok sepatu hak tingginya ke tanah. Berlutut atau tidak, aku akan memberimu 3 detik. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membuatmu berlutut. Kamu harus percaya bahwa aku bisa melakukannya. Saat berbicara, Jenna Bowles mengangkat tangannya untuk melihat arloji Cartier di pergelangan tangannya. Sudut bibirnya yang tipis terangkat ke atas, dengan semacam penghinaan yang tak terkendali. Jelas,
Jenna Bowles tidak hanya berusaha menemukan tempat untuk suaminya, tetapi juga membantu Cimer Charlier Putra Buddha untuk menekan kesombongan Nu Putra Buddha selama periode waktu ini. Jika Nu Putra Buddha benar-benar berlutut, bagaimana dia masih bisa bersaing dengan Cimer Charlier Putra Buddha di masa depan? Kembali dan melafalkan kitab suci Buddhis. 3-2. Jenna Bowles mengangkat suaranya, dan matanya penuh tekad. 1. Tamparan. Pada saat ini, Nu Putra Buddha bergerak. Namun, dia tidak berlutut secara langsung seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia maju selangkah dan tiba-tiba menamparkan wajah Jenna Bowles. Tamparan itu sangat keras, dan wajah pucat Jenna Bowles langsung memiliki cetakan telapak tangan merah. Melihat pemandangan ini, mata Harvey York sedikit lebih setuju. Nu Putra Buddha ini juga berkarakter. Bab 6115. Di tengah tepuk tangan, suasana di antara penonton tiba-tiba membeku. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Nu Putra Buddha akan berani bertindak saat ini. Cimer Charlier sang putra Buddha menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Awalnya, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Nu Putra Buddha memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Namun tamparan hari ini membuatnya melihat kemampuan Nu Putra Buddha. Yang lain juga melihat pemandangan ini dengan takjub, terutama beberapa tokoh besar dari kalangan kelas atas di luar tembok besar. Saat ini, mereka sedang memikirkan apakah akan berinvestasi di kedua belah pihak di masa depan. Jika tidak, jika Nu Putra Buddha benar-benar naik tahta, hanya sedikit orang yang dapat menanggungnya jika mereka dilikuidasi di masa depan. Kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Jenna Bowles juga tercengang saat ini. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, membawa tanda klan Bowles, dan tidak ada yang berani menentangnya. Tapi hari ini, dia ditampar oleh pria yang tidak dia sukai. Pada saat ini, Jenna Bowles merasakan kegilaan. Tepat ketika dia akan memberikan perintah untuk menjadi abadi, dia melihat Arturo Toyotomi, yang tidak berbicara untuk sementara waktu, tiba-tiba meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Miss Bowles, itu sudah cukup. Aku akan menangani masalah ini. Meskipun aku, Arturo Toyotomi, bukan pria besar, aku tidak bersembunyi di balik seorang wanita. Jangan khawatir. Tidak peduli untuk apa dia di sini malam ini. Tapi karena dia berani menyentuhmu, dia harus membayarnya. Bagaimanapun, itu hanya biksu Buddha kecil di kuil Feng." Ketika dia mengatakan ini, Arturo Toyotomi tampak tenang dan bertekad. Baginya, jika dia mau mengambil tindakan, sangat mudah untuk menginjak seorang Buddha di kuil Little Cloud Top. Mendengar kata-kata Arturo Toyotomi, Jenna Bowles memberi Nu Putra Buddha tatapan dingin sebelum melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Jelas, dia mematuhi Arturo Toyotomi. Dari titik ini, tidak sulit bagi orang untuk melihat bahwa Arturo Toyotomi adalah pria yang cakap. Banyak pria dan wanita pulau yang hadir memandang Nu Putra Buddha dengan sedikit sarkasme di mata mereka. Bahkan wanita terkenal yang Anda buat seperti kelinci yang berperilaku baik di depan Arturo Toyotomi-kun kami. Kamu dari negara H. Beraninya kamu bergaul dengan Arturo Toyotomi-kun. Ini ulang tahun boy gantung diri. Dan hidupnya terlalu panjang. Bahkan beberapa yang disebut petinggi di kalangan kelas atas di luar tembok besar memandang Nu Putra Buddha dengan jijik saat ini. Jelas, mereka juga percaya bahwa orang-orang negara H tidak memenuhi syarat untuk berperang melawan penduduk pulau. Terutama Arturo Toyotomi, juru bicara yang bisa mewakili kepentingan keluarga Toyotomi dan gaya Shinto. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan.
Mata Arturo Toyotomi akhirnya jatuh pada wajah Nu Putra Buddha. Berlututlah dan minta maaf pada Miss Bowles. Dan tampar dirimu sendiri 10 kali lipat. Itu penjelasan. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dikatakan. Menjelaskan. Nu Putra Buddha menyipitkan mata pada Arturo Toyotomi. Maaf. Kamu tidak perlu penjelasan apapun di sini bersamaku. Sebaliknya, kamu harus memberiku penjelasan untuk urusan kamar kecil. Spirit. Setiap orang adalah sosok di wajah. Kamu tidak perlu berpura-pura sekarang. Dan kamu tidak perlu mengatakan apapun yang telah tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang akan kamu katakan tentang masalah itu dengan suara Ci. Arturo Toyotomi tertawa pelan. Dia menghela nafas dan berkata, Buddha, Anda beruntung memiliki kehidupan. Bersembunyi saja. Beraninya kau datang padaku untuk menjelaskannya sekarang. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya padamu? Bab 6116. Nu Putra Buddha berkata dengan dingin. Ada beberapa penjelasan. Bukan apa yang Anda katakan jika Anda tidak memberikannya. Jika kamu tidak memberikan penjelasan tentang masalah ini, maka kita tidak akan mati hari ini. Selalu mati. Mendengar kata-kata Nu Putra Buddha, Arturo Toyotomi tersenyum ringan. Kau ingin tinggal bersamaku selamanya. Kenapa kamu? Hanya dengan beberapa master seni bela diri yang kamu bawa. Hanya karena kamu beruntung. Kamu mendapatkan kembali hidupmu. Arturo Toyotomi menghela nafas. Berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menepuk Noah. Wajah malu Putra Buddha. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu di Spirit Rest House. Hanya karena si usil bernama York menyelamatkanmu. Sekarang, apakah Anda pikir Anda telah membawa beberapa orang untuk mengganggu saya? Dan Anda dapat meminta penjelasan. Polos. Bahkan jika aku membunuhmu di sini sekarang, bagaimana kamu bisa mendapatkanku? Saya dari keluarga Toyotomi di negara pulau. Dan juru bicara gaya Shinto negara pulau di negara H. Singkatnya, jika aku membunuhmu bagaimanapun juga, hukum raja negara, kamu tidak dapat memberiku sanksi. Paling-paling, aku akan dideportasi. Wajah Nu Putra Buddha muram. Dan dia berkata dengan dingin, Arturo Toyotomi. Pernahkah kamu mendengar kalimat terbalik di selokan? Mendengar tentang itu, Arturo Toyotomi menghela nafas. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku terbalik. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat Arturo Toyotomi membuat gerakan langsung. Dan segera, di loteng di lantai 2, ada lusinan sosok yang muncul pada saat ini. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian malam tradisional negara pulau. Dengan topeng di wajah mereka. Dan berbagai senjata dengan pisau panjang dan pisau pendek tergantung di tubuh mereka. Pada saat ini, ekspresi orang-orang ini memiliki aura pembunuh yang menyebar. Dengan sedikit rasa yang tidak bermoral. Noah. Percaya atau tidak, Arturo Toyotomi menarik tangan kanannya. Dan menyesap lagi dari cangkir sake sambil menghela nafas. Bahkan jika saya mengabaikan aturan, saya sekarang memerintahkan orang-orang saya untuk membunuh Anda dan semua orang Anda di sini secara langsung. Aku juga tidak peduli. Juga, ketika saya pergi ke kantor polisi untuk membuat transkrip, semua orang yang hadir akan bersaksi. Kamulah yang melepaskan Jun dan Buddha, pimpin. Kami hanya melindungi diri dan membela diri. Wajah Nu Putra Buddha menjadi semakin suram. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, Arturo Toyotomi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membalikkan hitam dan putih di luar benteng? Membalikkan hitam dan putih. Arturo Toyotomi menggoyangkan jarinya. Tidak. Noah. Kamu salah paham denganku terlalu dalam. Sekarang, di sini, tidak ada yang namanya membaurkan hitam dan putih. Tetapi jika saya mengatakan hitam, itu hitam.
Dan jika saya mengatakan putih, itu putih. Apakah Anda mengerti? Jadi, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda berlutut? Kata-katanya sama dengan apa yang dikatakan Jenna Bowles barusan. Dan nadanya sangat datar. Tapi kalimat ini penuh dengan rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seorang putra Buddhis yang telah ditinggalkan. Yatim piatu yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Pemborosan yang lolos dari kematian dengan mengandalkan orang luar. Pada saat ini, Jenna Bowles juga berbicara dengan sinis. Keluargaku, Toyotomi-kun, memberimu kesempatan untuk memberimu wajah. Kamu tidak boleh bodoh, ya. Lihat ke sana, orang-orangku. Tetapi kamu telah menggali semua lubang untukmu. Tunggu saja sampai kamu tidak tahu harus berbuat apa. Dan kemudian menguburmu di dalamnya. Mendengar ini, para penonton semakin tertawa. Bab 6117. Nu Putra Buddha melihat situasi di depannya. Wajahnya jelek saat ini. Alisnya seperti pisau sangat berkerut. Dan ada kemarahan yang tak ada habisnya mengembun di antara alisnya. Melihat ekspresinya, ekspresi Arturo Toyotomi menjadi semakin sarkastik. Apa? Kebenaran saya telah merangsang putra-putra Buddhis kita. Sangat marah. Kamu tidak hanya ingin memukul wanitaku, tetapi kamu ingin memukulku. Ayolah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Arturo Toyotomi meletakkan wajahnya di depan Nu Putra Buddha. Atau, kamu hanya berlutut untukku. Atau, lihat saja wajahku. Pilih sekarang. 3 detik telah berlalu. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Dia hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang di negara pulau ini terlalu sombong. Apa pendapatnya tentang negara H? Namun, Harvey York tidak terburu-buru saat ini. Tetapi ingin menunggu dan lihat bagaimana Nu Putra Buddha akan merespons. Ia berharap pemandangan hari ini bisa membuat Nu Putra Buddha tumbuh lebih cepat. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di luar tembok besar terlalu lama. Dan situasi keseluruhan di luar tembok besar akhirnya jatuh ke tangan Nu Putra Buddha. Yang tampaknya menjadi pilihan yang baik. Melihat Arturo Toyotomi telah meletakkan wajahnya di depannya. Mata Noah berkedut. Dan dia sepertinya ingin menamparnya. Tetapi dia akhirnya menahannya. Tidak sulit untuk berhasil untuk sementara waktu. Kesulitannya adalah bagaimana menghadapi konsekuensi dari tamparan ini. Belum lagi, Nu Putra Buddha tahu bahwa selama dia memindahkan Arturo Toyotomi pada saat ini, maka para pembunuh pulau yang mengingini mereka akan dapat bertindak secara terbuka dan berlebihan. Pada saat itu, jika Anda kehilangan hidup Anda di sini, Anda akan benar-benar mati sia-sia. Tamparan. Melihat bahwa Nu Putra Buddha tidak berani menamparkan dirinya sendiri. Dan tidak berniat untuk berlutut. Pada saat ini, Arturo Toyotomi menamparkan wajah Nu Putra Buddha dengan backhand-nya. Buddha, kamu benar-benar membosankan. Jangan berani menggerakkanku. Dan tidak mau berlutut. Apakah menurutmu berpura-pura tuli dan bisu akan menyelesaikan masalah? Tidak heran identitas sekte mudamu akan digantikan oleh orang lain. Karena orang sepertimu ditakdirkan untuk tidak memenuhi syarat. Ketika dia mengatakan ini, Arturo Toyotomi mengejek Nu Putra Buddha. Dari sudut pandangnya, Nu Putra Buddha benar-benar boros hingga ekstrim. Berani menyentuh seorang wanita, tetapi tidak berani menyentuhnya. Laki-laki negara H hanya buang air kecil seperti ini. Tidak ada darah sama sekali. Sampah murni. Ada bekas tamparan merah di wajah Nu Putra Buddha saat ini. Dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk menyekanya. Tapi napas seluruh orang menjadi sedikit suram dan malu. Melihat ini, Jenna Bowles juga melangkah maju. Forehand dan backhand. Dan selusin tamparan papapa, tampar wajah Nu Putra Buddha.
Tidak bisakah kamu bersabar? Apakah kamu tidak berani menamparku? Apakah kamu tidak berani meminta laki-laki saya untuk menjelaskan? Ada apa? Apa kamu malu sekarang? Sepertinya kamu juga pria yang baik. Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin tinggal bersama kami selamanya? Datang. Saya ingin melihat betapa dahsyatnya kemarahan Tuhan dan Buddha kita. Mendengar kata-kata Jenna Bowles, banyak orang di lapangan tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari situasi saat ini, Nu putra Buddha telah dihancurkan sampai mati oleh Arturo Toyotomi dan Jenna Bowles. Apakah Anda masih keras kepala saat ini? Apa lelucon? Mata Nu putra Buddha menjadi semakin dingin. Dan pada saat dia hendak memesan tembakan putus asa, pada saat ini, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil dari luar. Bab 6118. Ledakan. Pintu ke area VIP ditendang terbuka. Segera setelah itu, lusinan biksu botak bergegas masuk. Dan pemimpinnya adalah Santiago Bauer dari kuil puncak awan. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang menakutkan. Dan berkata dengan kejam, bajingan mana yang ada di sini untuk menyentuh putra budisku? Jangan mati. Para biksu ini semua memegang crossbows di tangan mereka. Dan wajah mereka cuek. Setelah bergegas masuk, semua crossbow di tangan mereka diarahkan ke para pembunuh pulau di loteng, sikap. Pada saat yang sama, Santiago Bauer juga membawa 8 biksu yang kuat bersamanya. Dan dengan cepat berjalan ke Nu putra Buddha. Melihat bengkak di wajah Budanya sendiri, ekspresinya langsung menjadi sangat memalukan. Buddha, apakah Anda baik-baik saja? Lord King Kong telah mengeluarkan dekret. Mulai sekarang, semua orang di kuil puncak awan, baik secara terbuka maupun diam-diam, dapat bergerak. Siapapun yang berani membuat masalah denganmu, kuil puncak awan kami tidak akan pernah mati. Ketika dia mengatakan ini, Santiago Bauer memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Jelas, bisa mendapatkan dukungan penuh dari Rahu King Kong sudah menjelaskan terlalu banyak masalah. Tidak peduli berapa banyak Santiago Bauer, dia adalah loyalis setia kuil puncak awan. Dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan 1 atau 2 di depan Nu putra Buddha. Tentu saja dia tidak akan sopan. Nu putra Buddha perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tapi malam ini, aku khawatir hal-hal tidak akan begitu mudah untuk diselesaikan. Lagi pula, kamu tahu untuk apa aku di sini?" Santiago Bauer berkata dengan sungguh-sungguh, "Buddha, tentu saja saya tahu untuk apa Anda di sini. Orang-orang di sini, apakah yang menyerang dan membunuh rumah peristirahatan roh kita? Jangan selesaikan orang-orang ini. Jangan biarkan mereka memberikan penjelasan. Kuil Cloud Top kami masih akan memiliki wajah untuk bertemu orang-orang di masa depan. Buddha, ada beberapa orang bersamamu. Jadi tidak mudah untuk bermain. Sekarang, aku akan memperbaiki ini." Ketika suara itu jatuh, Santiago Bauer merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, "Bajingan. Siapa yang tidak bisa bergaul dengan kuil puncak awan kita? Berani menyentuh putra Budis saya. Sekarang berdiri. Aku masih bisa mengangkatnya tinggi-tinggi." Mendengar kata-kata Santiago Bauer, Arturo Toyotomi tidak repot-repot memandangnya. Tetapi duduk kembali di sofa. Tersenyum pada Jenna Bowles. Dan berkata, "Sayang, kalian pria negara Ha benar-benar menarik. Seekor kucing dan anjing yang entah dari mana akan berani berteriak di depanku. Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan putranya yang beragama Buddha seperti anjing di depanku? Dia, dasar sialan." Jenna Bowles juga mencibir. Lalu melirik Santiago Bauer. Dan berkata dengan dingin, "Apakah itu Santiago Bauer dari kuil puncak awan? Saya mendengar bahwa Anda agak berkarakter. Mengapa Anda begitu kurang dalam penglihatan?
putra Buddha Anda ditampar lebih dari selusin kali oleh kami. Dan dia bahkan tidak berani kentut. Kamu apa? Berani berteriak di depan bibimu. Bawa orang-orangmu. Bersujud dan akui kesalahanmu. Lalu keluar. Kalau tidak, saya tidak perlu laki-laki saya untuk mengambil tindakan. Saya, Jenna Bowles, dapat memberi tahu Anda cara menulis karakter mati. Jenna Bowles, Klan Bowles Barat Laut. Sudut mata Santiago Bauer berkedut hebat. Ketika dia datang, dia mengira lawannya adalah Jimmer Charlier putra Buddha. Bagaimanapun, kuil puncak awan siap untuk dihancurkan dengan klan bumi. Jadi tidak urusan. Tapi sekarang, pihak lain sebenarnya dari klan Bowles Barat Laut, atau Jenna Bowles, yang baru saja dipromosikan ke klan Bowles Barat Laut. Pada saat ini, jantung Santiago Bauer berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi sedikit malu. Bab 6119. Melihat ekspresi Santiago Bauer, mata Jenna Bowles menjadi lebih menghina. Tidak jauh berbeda dengan melihat seekor anjing. Dia beruntung lebih dari sekali malam ini. Untungnya, dia mencari pria pulau. Pria musim panas yang besar ini sangat tampan. Pada saat ini, wajah Santiago Bauer berubah. Dan akhirnya matanya tertuju pada ekspresi wajah Nu Putra Buddha. Setelah melihat ketidakpeduliannya, dia mengambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Bowles, kan? Saya tidak peduli apa yang terjadi di sini malam ini. Saya tidak peduli benar atau salah. Namun, putra Buddhis keluarga saya telah menderita keluhan dan akun ini pasti akan dilikuidasi. Dan, ledakan. Sebelum Santiago Bauer selesai berbicara, dia melihat Arturo Toyotomi tiba-tiba meraih asbak di atas meja dan membuangnya. Asbak langsung mengenai dahi Santiago Bauer, dan dia melihat darah. Santiago Bauer, yang lengah, tersandung dan hampir jatuh langsung ke tanah. Tapi meski begitu, dia sangat malu. Bajingan, beraninya kamu menyentuhku. Santiago Bauer marah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kuil puncak awan kita hanya akan makan makanan cepat saji dan melafalkan Buddha? Seiring dengan aumannya, para biarawan itu semua melotot ke segala arah. Oke. Berhenti berpura-pura. Arturo Toyotomi berdiri, memegang segelas sake dan berjalan ke Santiago Bauer. Lalu menuangkan anggur langsung ke wajah Santiago Bauer. Saya bahkan tidak berani berbunyi bip ketika saya menyentuh putra Buddhis Anda. Apa yang Anda pura-pura ada di depan saya? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu hari ini tentang alasan, kekuatan, dan status. Aku hanya akan memberitahumu satu hal. Aku bosan. Apakah kamu akan pergi ke pengadilan kematian? Atau apakah kamu harus mengakui kesalahanmu dan berlutut dan mengakui kesalahanmu? Yang terbaik adalah memikirkannya dengan jelas. Ketika kata-kata itu jatuh, Arturo Toyotomi menginjak kakinya. Dan hanya dalam beberapa saat, paksaan mengerikan yang tak terkatakan menyebar darinya. Orang-orang biasa yang hadir langsung merasa sangat sulit bernapas, dan wajah mereka memerah. Dan mereka yang berlatih seni bela diri, ahli seni bela diri, termasuk para biksu di kuil puncak awan, semua merasa bahwa hati mereka telah dipalu. Tenggorokan banyak orang terasa manis, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini. Kekuatan apa ini? Mata Santiago Bauer berkedut liar. Dia agak mampu. Jadi dia tahu lebih banyak dan lebih jelas. Dengan kekuatan seperti itu, untuk bunuh diri, dia hanya membutuhkan satu jari kelingking. Bahkan wajah Nu Putra Buddha pun langsung sama memalukannya dengan makan kotoran. Ini telah melampaui Iboa yang datang untuk membunuhnya. Mengapa penduduk pulau begitu rela menghabiskan darah mereka kali ini? Dua master top generasi muda muncul bersama, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Bahkan bisa dikatakan negara kepulauan ini bertekad untuk menang kali ini. Melihat wajah jelek Santiago Bauer dan yang lainnya, Arturo Toyotomi tampak tinggi dan menghina. Apa? Apakah Anda tidak memiliki banyak master seni bela diri di negara H? Apakah tidak ada King Kong yang duduk di kuil atas cloud Anda? Apakah kamu tidak datang kepadaku untuk mencari keadilan? Noah, aku tidak takut untuk memberitahumu. Uzier Iboa yang dikirim untuk membunuhmu adalah adik laki-lakiku. Kamu memiliki kemampuan untuk membalas dendam padaku. Mendengar kata-kata Arturo Toyotomi, banyak orang yang hadir mengedipkan mata. Terutama Jimer Charlier sang putra Buddha, yang saat ini menatap Nu putra Buddha dengan setengah tersenyum. Penduduk pulau tidak lagi bersembunyi. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Tapi dalam menghadapi arogansi mengerikan Arturo Toyotomi saat ini, hati Nu putra Buddha terasa seperti ditekan oleh batu besar, dan sulit untuk digerakkan. Ini adalah perbedaan mutlak dalam kekuatan. Bab 6120. Bagaimana kamu tahu kekuatanku? Jadi kamu tidak berani melakukan apapun. Arturo Toyotomi mengulurkan tangannya dan menepuk Noah putra Buddha wajah. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu benar-benar kehilangan wajah orang-orang country H. Santiago Bauer mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, jangan berpikir kamu bisa menakut-nakuti kita seperti ini. Bukankah itu level dewa perang? Apakah menurutmu kuil puncak awan kita tidak memilikinya? Kami pasti akan mencari keadilan untuk masalah ini." Keadilan. Arturo Toyotomi menghela nafas. Ekspresinya sangat mengejek. Di dunia seni bela diri, tinju besar adalah kata terakhir. Dan tinju besar adalah keadilan terbesar. Suara itu jatuh. Dan Arturo Toyotomi maju selangkah lagi. Ledakan, aura yang lebih menakutkan menyebar. Dan kali ini, aura ini bahkan lebih menakutkan dan lebih terarah daripada sebelumnya. Apakah itu putra Buddha, Santiago Bauer, atau orang lain di belakang mereka? Mereka semua terhuyung mundur, dan kemudian memuntahkan seteguk darah dengan puff. Penindasan semacam ini pada tingkat seni bela diri adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Pada saat ini, tidak peduli apa hukum raja, latar belakang apa, kekuatan apa, alasan apa, tidak ada artinya. Patriark muda, sejak saya mulai hari ini, adalah orang baik yang akan melakukannya sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Arturo Toyotomi tidak memandang Nu putra Buddha, tetapi melihat ke samping ke arah Jimer Charlier putra Buddha sejenak. Orang ini tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganmu. Lebih baik dari ini. Selama orang ini berlutut dan setuju hari ini, Cloud Top Temple akan setia kepada Sekte Bumi mulai sekarang. Dia sendiri telah menjadi anjing di bawah kakimu. Tuan muda, aku tidak akan membunuhnya. Bagaimana? Mendengar kata-kata Arturo Toyotomi, mata semua wanita dan wanita di antara hadirin berbeda. Arturo Toyotomi ini benar-benar luar biasa. Beberapa kata sederhana dapat memecahkan masalah terbesar Sekte Tanah sekarang. Setelah malam ini, saya khawatir kuil puncak awan dan Nu putra Buddha akan menjadi lelucon besar. Bahkan dengan kehadiran Rahu King Kong, sama sekali tidak ada cara untuk membalikkan situasi ini. Situasi keseluruhan di luar tembok besar tampaknya telah diselesaikan. Dan dalam hal ini, Jimer Charlier sang putra Buddha juga ditakdirkan untuk berhutang budi pada Arturo Toyotomi. Yang bisa saya katakan adalah, bunuh dua burung dengan satu batu. Alis Jimer Charlier sang putra Buddha tampak sedikit berkerut. Kecelakaan malam ini sedikit di luar dugaannya dan di luar kendalinya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, "Karena Arturo Toyotomi berbicara seperti ini, maka saya akan lebih menghormati daripada patuh." Ketika Nu putra Buddha mendengar kata-kata itu, dia menatap Jimer Charlier putra Buddha dengan sengit.
Seolah-olah dia tidak dapat memikirkan orang ini. Dan sekarang dia bahkan tidak bertindak. Ketika Arturo Toyotomi mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan berkata ringan kepada No Putra. Buddha, oke, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Apakah Anda ingin mengakui kepengecutan atau mencari kematian? Tidak masalah. Karena apakah Anda menerima nasihat atau mencari kematian? Anda tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Adapun Rahu King Kong Anda, apakah Anda pikir dia sendiri yang dapat mengubah seluruh situasi? Waktu telah berubah. No Putra Buddha sangat marah. Malam ini, martabat dan harga dirinya benar-benar diinjak-injak di telapak kakinya dan terus-menerus diinjak-injak. Dia ingin menjadi gila. Ingin menjadi abadi. Tetapi ternyata dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Di depan Arturo Toyotomi, itu seperti anak TK yang bertemu dengan orang dewasa. Jangan katakan itu perlawanan. Berkali-kali, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan keras. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.